Candi Borobudur adalah candi budaya Mahayana yang berlokasi di dekat kota Muntilan di Pulau Jawa di Indonesia. Dibangun pada masa dinasti Sailendra yang berkuasa pada sekitar tahun 650 hingga 1025 Masehi, Borobudur masih menjadi candi Buddha terbesar di dunia. Umat Buddha di Jawa melakukan ziarah dan ritual-ritual lain di Candi Borobudur sampai sekitar abad ke-14 dan abad ke-15 Masehi. Sampai candi ini diterlantarkan akibat banyaknya orang Jawa yang berganti agama menjadi Islam. Sebelum lanjut pembahasan kita mengenai informasi Candi Borobudur, silakan subscribe dulu channel Medsospedia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari kami. Setelah ditemukan kembali pada tahun 1814, Candi Borobudur sudah menjadi subjek penelitian yang sangat luas dan subjek investigasi arkeologis oleh orang-orang Belanda dan Jawa. UNESCO menetapkan Borobudur sebagai situs warisan dunia di tahun 91 yang sebelumnya direstorasi pada tahun 70-an dan 80-an di bawah pengawasan Presiden Soeharto dan UNESCO. Candi yang ikonik ini terus memainkan peran penting dalam membentuk estetika arsitektur dan identitas budaya Indonesia. Candi Borobudur berlokasi sekitar 40 km ke arah barat laut Yogyakarta atau sekitar 86 km ke barat kota Surakarta di Jawa Tengah. Candi ini terletak di wilayah yang berada di antara dua gunung berapi, yaitu Gunung Sindoro Sumbing dan Gunung Merapi Merbabu, dan juga di antara dua sungai, Sungai Progo dan Sungai Elo. Candi Borobudur berada sangat dekat dengan dua candi Buddha yang lain di dataran Kedu, yaitu Candi Pawon dan Candi Mendut. Para sarjana dan arkeolog menduga bahwa pasti ada semacam hubungan antara candi-candi ini, sebab ketiganya berada dalam satu garis lurus. Fakta sejarah menyebutkan orang-orang Jawa kuno dan Jawa abad pertengahan, baik yang beragama Hindu atau Buddha, mengasosiasikan dataran Kedu dengan produksi pertanian yang melimpah dan kemudian dianggap salah satu tempat paling sakral di Pulau Jawa. Orang-orang kuno menganggap kedua sungai tersebut membawa keberuntungan karena mengingatkan mereka pada Sungai Gangga dan Sungai Yamuni yang suci di India zaman sekarang. Dan tidak mengejutkan, berkat wilayah yang menguntungkan ini, Candi Hindu Gunung Wukir yang bertanggal sekitar 732 Masehi terletak hanya 10 km di sebelah barat Candi Borobudur, juga di dataran Kedu. Periode di mana orang-orang Jawa membangun Candi Borobudur diselubungi oleh legenda dan misteri. Tidak ada catatan yang berkaitan dengan pembangunan atau tujuan pembangunannya, dan penanggalan Candi Borobudur dilakukan berdasarkan perbandingan artistik dan relief-relief dan inskripsi-inskripsi yang ditemukan di Indonesia dan di tempat lain di penjuru Asia Tenggara. Pengaruh budaya dan agama yang kuat di Indonesia yang sekarang berasal dari anak benua India yang dimulai dari sekitar abad pertama Masehi. Pengaruh ini berkembang pesat dari sekitar tahun 400 Masehi dan seterusnya. Para pedagang Hindu dan Buddha menetap di wilayah ini, menikah dengan penduduk lokal dan memfasilitasi hubungan perdagangan jarak jauh antara orang-orang Jawa asli dan orang India kuno. Selama berabad-abad, orang Jawa mencampurkan kebudayaan dan agama dari India kuno ke dalam budaya mereka sendiri. Para ahli sejarah modern saling tidak setuju mengenai peristiwa politik dan budaya yang menyebabkan pembangunan Candi Borobudur.
Kemungkinannya adalah dinasti Hindu Sanjaya pada awalnya mulai membangun kuil Siwa di tempat Borobudur sekarang berada pada sekitar tahun 775 Masehi. Dan mereka tidak sanggup menyelesaikannya karena diusir oleh dinasti Sailendra. Konsensus arkeologis dan ilmiah menempatkan akhir konstruksi Candi Borobudur pada sekitar tahun 800 hingga 825 Masehi. Raja Samaratungga secara tradisional dianggap sebagai Raja Jawa yang mengawasi penyelesaian pembangunan Candi Borobudur. Raja Buddha seperti Samaratungga adalah lawan dari dinasti Hindu Sanjaya dalam rangka perebutan kekuasaan di dalam Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Jawa Hindu di bawah pemerintahan dinasti Sanjaya membangun Candi Prambanan yang merupakan candi Hindu terbesar di Indonesia. Berlokasi sekitar 19 km ke arah barat Candi Borobudur pada abad yang sama dengan Candi Borobudur. Dan sangatlah mungkin bahwa pembangunan Candi Prambanan bersifat politis dan kultural sebagai respon dari pembangunan Candi Borobudur. Selama berabad-abad berikutnya, gempa bumi, gunung meletus, dan pertumbuhan hutan hujan menyembunyikan Candi Borobudur dari masyarakat Jawa, membuatnya tidak bisa diakses lagi. Meski demikian, ada bukti bahwa Candi Borobudur tidak pernah benar-benar meninggalkan kesadaran kultural orang-orang Jawa. Bahkan setelah berpindah masuk Islam, cerita-cerita dan mitos-mitos Jawa yang muncul belakangan masih mengasosiasikan Candi Borobudur dengan misteri dan energi negatif. Pada tahun 1814, Letnan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles yang mengawasi pendudukan Inggris di Hindia Belanda mengizinkan penjelajah Belanda Herman Cornelius untuk mengorganisir sebuah ekspedisi untuk menemukan letak Candi Borobudur yang hasilnya sukses di tahun yang sama. Di tahun-tahun setelah penemuan kembali Candi Borobudur, pemerintah Hindia Belanda Timur mempekerjakan dan mengizinkan penelitian arkeologis Candi Borobudur. Namun penjarahan menjadi masalah utama di abad ke-19 dan awal abad ke-20 Masehi. Para ahli merekomendasikan agar Candi Borobudur dibiarkan utuh in situ atau tetap pada di tempatnya. Dan usaha pertama restorasi dilakukan dari tahun 1907 sampai 1911. Candi Borobudur adalah bangunan Buddhis kuno yang monumental dan mengesankan di Asia Tenggara dan hanya bisa disaingi oleh Angkor Wat di Kamboja, kuil-kuil Buddha Bagan di Myanmar, kuil Hindu Maisan di Vietnam, dan reruntuhan Sukhothai di Thailand. Rancangan Candi Borobudur adalah campuran dari arsitektur bergaya Jawa dan dinasti Gupta, mencerminkan penyatuan antara estetika pribumi dan estetika India dalam Jawa kuno. Lebih dari 500 patung Buddha diletakkan di sekitar Candi Borobudur, dan Candi Borobudur memiliki sekitar 3.000 patung relief. Ukiran-ukiran ini unik karena di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Buddha, kehidupan, dan kearifan pribadi. Jika dijumlah seluruhnya, Candi Borobudur memiliki jumlah ukiran Buddha dalam satu situs terbanyak di dunia. Diketahui bahwa di zaman kuno, para pengukir menghias dan memperindah galeri-galeri candi sebelum semuanya dilapisi cat dan stuko. Metode ini membantu mengawetkan ukiran-ukiran ini selama lebih dari 1000 tahun. Diperkirakan lebih dari 1,6 juta blok andesit digunakan dalam pembangunan Candi Borobudur. Bebatuan ini dipotong dan disatukan dengan metode yang sama sekali tidak menggunakan semen. Struktur candi utama di Borobudur dibangun di atas 3 tingkat dengan dasar berbentuk piramid penuh dengan 5 teras persegi, batang kerucut dengan 3 panggung berbentuk lingkaran, dan di tingkat yang lebih tinggi sebuah stupa besar yang monumental. Relief-relief halus membentuk bagian dinding-dinding candi dan menutupi area seluas kurang lebih 2.520 meter persegi.
Sebanyak 72 stupa masing-masing dengan sebuah patung Buddha di dalamnya ditemukan di sekitar panggung bundar Candi Borobudur. Alokasi dan penggambaran ruang ini sesuai dengan konsepsi Buddhis tentang alam semesta. Dalam kosmologi Buddhis, alam semesta dibagi menjadi 3 dunia yang disebut Arupa Dhatu, Rupa Dhatu, dan Kama Dhatu. Arupa Dhatu diwakili oleh 3 panggung dan stupa besar. Rupa Dhatu diwakili oleh 5 teras dan Kama Dhatu diwakili oleh dasar candi. Demikianlah pembahasan kami tentang geografi, sejarah, dan seni arsitektur Candi Borobudur. Mengingat candi ini memiliki warisan sejarah dan kultural yang luar biasa besar, maka sudah sepantasnya kita sebagai anak bangsa turut menjaga dan melestarikannya.